Sudah berlatih sejak kecil sampai kakinya bengkak dan otot-ototnya robek, tapi semua kerja kerasnya itu tetap tidak sebanding dengan pemain jenius yang baru saja belajar sepak bola. Top Corner Part 17. Berkat gol tendangan salto yang Do Hyung ciptakan, kini Kwang Jin hanya terpaut 1 gol dari Hwapyong FC. Dan di saat pelatih Myung Ho Kim kesal karena alur permainan sepenuhnya telah berubah gara-gara pemain inti Kwang Jin dimasukkan, dia kembali tambah dibuat kesal dengan para pemain Kwang Jin yang melakukan selebrasi di hadapannya. Bahkan untuk membalas provokasi sebelumnya, si Sang-won pun ikut-ikutan berselebrasi dengan melakukan head spin. Setelah melakukan breakdance luar biasa itu, si Sang-won kemudian menunjuk ke arah si Wowo dan pelatih Kwang Jin itu pun langsung menunjukkan breakdance monyet yang sedang memainkan simbal. Dan hal itu malah membuat euforia balas dendam mereka seketika hancur. Begitu kick off kembali dimulai dengan kerjasama yang baik dan tempo operan yang semakin cepat, kini permainan sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Kwang Jin. Di saat bola dioperkan pada si Jun An, di sana pemain lawan masih terus menempel padanya. Merasa kalau dirinya selalu kalah dalam adu body, si Jun An pun bertekad untuk memaksakan diri, tapi si Ho keburu datang dan merebut bola sambil mengatakan kalau bola itu adalah milik si Jun An. Namun saat dia melihat ke belakang, si Jun An yang sebelumnya memaksakan diri malah tumbang bersama lawan yang memarkingnya. Di saat si Ho terpaku pada si Jun An, tiba-tiba seseorang pemain Hwapyong FC langsung melancarkan tackle ke arahnya. Namun dengan refleks yang sangat tinggi, si Ho menggulirkan bola ke belakang dan dengan mudah dia pun melewati pemain itu. Tak cukup sampai di situ, si Ho kemudian menunjukkan skill olah bolanya dan dengan keterampilannya itu 2 pemain lawan sukses dia lewati. Sesaat si Tae-sik dan Bong-su terlihat terkejut, namun begitu mereka ingat kalau si Ho yang selama ini menunjukkan sisi bodohnya merupakan mantan pemain inti Liverpool, mereka pun mewajarkan hal tersebut. Di saat Do Hyung mengangkat tangan untuk meminta bola, si Ho tiba-tiba terhenti dan di momen itu dia merasakan sesuatu yang si Jun An sebelumnya rasakan. Saat itu perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membuat langkahnya menjadi semakin berat. Tapi tiba-tiba karena kelamaan mikir, bola di kakinya malah dicuri oleh lawan dan Do Hyung yang melihat itu pun langsung memakinya. Sebuah tackle langsung Do Hyung arahkan ke belakang dan begitu bola lepas dari penguasaan lawan, dia langsung menyapu bola itu ke depan ke arah si Jun An berada. Dengan posisi bebas tanpa markingan pemain lawan, si Jun An pun langsung menendang bola ke arah depan dan terlihat bola melesat ke arah Jung Hwan Jo dan dengan satu sentuhan bola pun langsung bersarang ke gawang lawan. Di menit ke-38 itu kini kedudukan menjadi imbang 3-3. Mendapati Kwang Jin yang berhasil menyamakan kedudukan, si Myung Ho Kim pun semakin panik, namun berbanding terbalik dengan si Sang-won dan para pemain Kwang Jin lainnya yang terlihat semakin bersemangat untuk memenangkan pertandingan. Tarian balas dendam pun tak luput Do Hyung dan yang lainnya lakukan untuk membalas perlakuan pelatih lawan sebelumnya. Namun begitu wasit menghampiri mereka, si Do Hyung, Tae-sik dan Bong-su langsung meninggalkan TKP dan menyisakan si Ho yang terus melakukan tarian balas dendam. Dan akibatnya dia pun diberikan kartu kuning karena tindakan konyolnya itu. Memasuki menit ke-42 babak kedua tim terlihat mengerahkan semua kemampuan mereka dan si Sang-won yang ada di sisi lapangan terlihat terkejut dengan kemampuan para pemainnya. Di saat si Ho menanyakan apa yang si Sang-won kagumi, mantan kapten Suwon Tiger itu menjawab kalau entah kenapa hari ini mereka bermain dengan baik. Padahal sebelumnya dia khawatir mengingat para pemain Kwang Jin yang tidak cukup latihan karena fokus untuk belajar. Aku khawatir stamina mereka akan turun, tapi setelah melihat mereka sekarang aku jadi merasa tenang karena kalau seperti ini kedepannya mereka juga akan bisa belajar dengan baik. Di menit-menit akhir pertandingan terlihat si Jun An melakukan tendangan dan para pemain Kwang Jin yang melihat itu terlihat berharap kalau bola akan bersarang ke dalam gawang. Ketika bola semakin mendekati gawang, di sana kiper lawan langsung melompat. Si kiper yang tidak bisa menjangkaunya langsung terjatuh, tapi untungnya bola itu melayang melewati mistar gawang. Pada akhirnya sampai wasit meniup peluit tanda pertandingan telah selesai, skor akhir masih sama 3-3. Begitu pertandingan selesai, Doah yang ada di sisi lapangan langsung berteriak memuji penampilan si Jun An. Dan mendengar itu, si Jun An pun langsung berlari menghampiri yang ngebuat pipi si Doah memerah karena mengira dengan semua kelelahannya si Jun An masih memaksakan diri untuk berlari ke arahnya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah si Jun An malah menyapa senior Jae-hyun Wang yang akhir-akhir ini jarang dia lihat. Dengan wajah serius, Jae-hyun menyuruh si Jun An untuk tidak berisik karena tidak ingin para pemain lain menyadarinya.
Dan tujuan dia datang ke sana adalah untuk mengatakan sesuatu yang penting pada si Jun-an. Apapun yang terjadi di pertandingan selanjutnya ketika melawan SMA Jung-ang, sebaiknya kau tidak ikut bermain. Meski tidak menjelaskannya dengan rinci, tapi Jah Hyun-wang memberitahu si Jun-an kalau di tim itu ada orang gila yang harus si Jun-an hindari. Dengan semua pengalaman yang pernah dia temui, Jah Hyun-wang memperingati si Jun-an untuk berhenti bermain sepak bola jika itu bukanlah tujuannya. Karena dia berpendapat mau sepandai apapun si Jun-an bermain sepak bola, pada akhirnya yang dia dapat hanyalah sebuah kritikan. Kita kembali dibawa flashback ke alam bawah sadar seseorang yang sedang teringat masa lalunya, dimana ketika dia mendribble tidak ada satupun anak seangkatannya yang bisa merebut bola dari kakinya. Bahkan di umurnya yang masih di bawah 10 tahun itu, dia mendapatkan julukan Neymar Junior dari SD Bongdok. Dengan bakatnya, dia berhasil memberikan banyak kemenangan bagi tim sepak bolanya, dan oleh karena itu dia yakin kalau dirinya adalah jenius sepak bola yang akan menjadi atlet nasional suatu hari nanti. Bahkan seorang pelatih yang sudah memantau bakat anak itu sejak SD sampai mendatangi rumah bocah itu demi meyakinkan kedua orang tuanya untuk mendaftarkan si anak di SMP Dungchon. Dengan keyakinan kalau dirinya adalah anak jenius dalam sepak bola, dia pun yakin kalau bakatnya akan segera mengguncang industri sepak bola nasional. Tapi entah sejak kapan, sedikit demi sedikit dia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dan itu dikarenakan dia menemukan bakat-bakat lain yang jauh lebih hebat darinya. Sampai akhirnya keberadaannya pun semakin lama semakin tertutupi oleh para jenius yang sebenarnya. Terbangun dari tidurnya, si Bongsu pun langsung berangkat ke sekolah, dan saat dia di kantin, dia mendengar beberapa orang yang mengeluh-ngeluhkan si Jun-an, bahkan menyebut orang itu memainkan peran besar dalam keberhasilan Kwang Jin sampai saat ini. Di saat latihan, si Bongsu yang tidak fokus membuat beberapa kali kesalahan passing, dan si Ho yang melihat itu pun langsung memarahinya. Melihat para pemain Kwang Jin yang ada di sana, dia tahu semua perjuangan rekan-rekannya dan memuji mereka atas semua peningkatan yang telah mereka capai sampai terpilih menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Mereka semua telah mempertaruhkan diri mereka demi sepak bola sejak kecil, dan hanya mereka yang bisa membuktikan bakatnya sajalah yang bisa bertahan. Tapi melihat si Jun-an yang baru bermain sepak bola beberapa minggu dan telah menjadi pemain inti yang tak tergantikan, si Bongsu tidak bisa menerimanya. Kami telah bertahan dengan bermain sepak bola selama hampir setengah dari hidup kami, tapi anak itu datang dengan tiba-tiba dan secara tidak langsung orang-orang mengakui keberadaannya. Dan keberadaan si Jun-an yang tak tergantikan itu ngebuat si Bongsu sangat kesal serta tidak bisa menerimanya. Dengan bakat yang si Bongsu miliki, bahkan dia merasa kalau insiden Kwang Jin tidak terungkap, mungkin saja dia tidak akan mendapatkan kesempatan bermain seperti sekarang. Dan untuk menjawab keraguannya itu, si Bongsu pun mendatangi pelatih Kwang Jin. Di momen itu, dia menanyakan apakah menurut pelatihnya dia bisa menjadi atlet profesional. Mendengar pelatihnya mengatakan bisa, si Bongsu pun langsung tersenyum, tapi si Wowo kemudian melanjutkan dengan mengatakan jika dirinya berpendapat bisa, apakah pemainnya itu akan terus bermain sepak bola, dan apa jadinya jika dia mengatakan tidak bisa, apakah si Bongsu akan berhenti bermain bola. Itu adalah masa depanmu, dan itu juga adalah kepastian yang harus kau temukan. Dan percakapan mereka pun harus terhenti karena Jiong yang ada di balik pintu meminta izin untuk masuk karena si Wowo sebelumnya memanggil Jiong untuk suatu hal. Tapi sebelum si Bongsu pergi, si Wowo memberi saran pada pemainnya itu untuk fokus pada dirinya sendiri dan tidak mengandalkan pendapat orang lain. Di waktu istirahat, si Bongsu terlihat sedang bersantai dengan 3 teman sekelasnya. Dari si Woojin, dia mendapatkan kabar kalau Jiho yang merupakan teman satu tim mereka semasa SMP baru-baru ini memutuskan untuk berhenti dari dunia sepak bola. Sontak si Bongsu pun langsung terkejut karena dia menilai kalau temannya itu tergolong anak jenius di usianya. Mendengar hal itu, si Bongsu semakin bimbang akan masa depannya dan berencana untuk berhenti mengejar mimpinya. Menilai dia cukup pandai dalam belajar, si Bongsu merasa harus mengalihkan fokusnya pada suatu yang lebih pasti. Tapi si Ho memberinya semangat dengan mengatakan jika si Bongsu keluar, maka kombinasi di tim Kwang Jin akan berantakan. Meski teman-temannya terus meyakinkannya jika bakat bisa didapatkan dengan kerja keras dan memberi contoh senior Nam Joo Min sebagai buktinya, tapi si Bongsu yang sudah putus asa malah langsung beranjak pergi meninggalkan mereka.
Mau berusaha sekeras apapun, orang sepertiku tidak akan bisa lebih hebat dari anak-anak yang memiliki bakat. Malah semakin lama yang ada, aku semakin merasakan perbedaan kemampuan dengan kalian. Seperti itulah Bongsu meninggalkan tim sepak bola Kuangjin dan tidak pernah kembali lagi. Tapi kata-kata barusan hanyalah narasi yang diucapkan si Ho yang ngebuat si Wujin dan si Taishik terkekeh, sementara si Bongsu langsung memaki ketiga temannya itu. Sementara di dalam ruang kepelatihan, alasan si Ho memanggil Jiong adalah untuk memintanya melatih si Junan supaya anak itu paham berbagai posisi dalam sepak bola. Karena si Junan sudah pernah bermain sebagai striker dan back, si Wowo menyuruh Jiong untuk menunjukkan pada si Junan cara menjadi seorang fullback yang bisa menyerang lewat sayap. Mendengar itu, Jiong kemudian berpendapat kalau Bongsu akan lebih cocok untuk latihan ini, menilai dia adalah seorang fullback yang asli, ditambah lagi mereka berdua sama-sama kelas 1. Mendengar itu, si Wo pun terlihat setuju dengan pendapat pemainnya dan akan melakukannya seperti yang dikatakan Jiong. Di saat para pemain Kuangjin lainnya berlatih di dalam lapangan dan si Sang Huan menunjukkan cara untuk melewati markingan dari pemain lawan, si Bongsu merasa kalau dia mulai disisihkan karena disuruh berlatih dengan si Junan. Sambil menendang bola, Jiong kemudian menyuruh mereka berdua untuk tetap fokus dan sebuah umpan langsung melayang ke sisi lapangan. Sambil terus berlari dengan perasaan kesal, si Bongsu terus menatap ke arah si Junan yang bahkan belum mengerti dasar-dasar sepak bola tapi sudah dinomor satukan. Di saat si Junan terus memfokuskan pandangannya pada bola, si Bongsu malah terus menatap kesal ke arahnya dan Jiong yang melihat kedua juniornya itu tidak mengurangi kecepatan langsung berteriak memperingatkan mereka. Tapi hal itu sudah terlambat dan benturan pun menjadi tidak terelakkan. Mendapati para pemain lain menghampiri si Junan, si Bongsu yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian terlihat semakin iri dengan bocah di hadapannya itu. Malah yang dia dapatkan adalah kritikan dari rekan-rekannya yang menilai kalau dia tidak seharusnya mengejar si Junan seperti tadi. Dan puncaknya ketika si Junan meminta maaf serta berniat membantunya berdiri, si Bongsu yang sudah termakan emosi langsung menggeplak tangan si Junan dan hal itu membuat seisi lapangan seketika menjadi hening. Melihat sikap si Bongsu yang seperti itu, Do-hyung dengan marah langsung menarik kerah bajunya, sementara si Sang Huan yang melihat itu langsung berlari untuk melerai. Tapi sebelum ada yang menenangkannya, si Bongsu pun langsung berlari meninggalkan lapangan latihan. Setelah insiden perkelahian itu, si Bongsu yang melarikan diri terlihat sedang berjalan di pusat keramaian masih menggunakan seragam sepak bola Kuangjin. Hal itu karena dia tidak sempat untuk mengganti pakaiannya, namun untungnya dia sempat membawa dompet dan handphone. Dan karena sudah terlanjur seperti sekarang, si Bongsu pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya, tapi sebelum itu dia menyempatkan diri untuk meminta bantuan salah satu temannya untuk meminjamkannya baju. Begitu dia sampai, ibunya yang mengira kalau yang memasuki rumah adalah maling langsung mengarahkan pemukul baseball. Tapi untungnya si Bongsu langsung berteriak dan hal itu langsung menyadarkan ibunya. Setelah mandi dan beres-beres, si Bongsu terlihat kebingungan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya. Di momen itu, si Bongsu merasa kalaupun dia kembali lagi ke Kuangjin dan meminta maaf, rasanya hal itu sudah terlambat mengingat sikapnya yang sudah keterlaluan. Sesaat si Bongsu pun mengingat lagi kejadian sebelumnya dan menyalahkan si Junan atas semua yang telah terjadi. Keesokan harinya di lapangan Kuangjin, para pemain terlihat sedang melakukan latihan seperti biasanya. Begitu si Junan mendapatkan operan dari si Minwo, sebuah peluit langsung berbunyi dan si Ho serta Do-hyung yang mendengar itu terlihat bertanya-tanya karena tidak ada pelanggaran yang terjadi. Si Wowo yang memasuki lapangan kemudian meminta si Minwo Choi untuk mengulangi operannya pada si Junan. Di sana dia memberikan arahan pada si Junan untuk melakukan perubahan tempo ketika lawan memarkingnya dari belakang. Dan tak cukup sampai di situ, si Wowo pun langsung menunjukkan caranya dengan menyuruh si Junan untuk memarkingnya. Begitu si Minwo Choi mengirimkan bola, si Wowo mengatakan kalau di momen itu si Junan harus mengurangi gerakannya sekitar 10%. Dengan itu lawan akan mengira kalau dirinya tidak sadar akan pergerakan musuh yang ada di belakang, lalu memanfaatkan itu dengan melakukan post touch dan mengembalikan kecepatan gerak sebanyak 100%. Melihat pergerakan pelatihnya itu, si Junan pun terlihat tak berdaya menatap kehampaan di hadapannya.
Jika kau berhasil mengoceh pemain bertahan seperti ini, alur pertandingan akan sepenuhnya ada di tanganmu. Mengontrol kecepatan pergerakan adalah kunci untuk keluar dari tekanan lawan. Sesaat setelah si Wo memberikan demonstrasi pada si Junan, si Sang-hwan mengatakan kalau seniornya itu sepertinya terlalu memperlakukan si Junan dengan khusus. Tapi si Wo berpendapat memangnya apa salahnya jika itu adalah hal yang paling efektif untuk meningkatkan kekuatan tim. Namun dari sudut pandang si Sang-hwan, meski dia tahu tujuan seniornya itu untuk kebaikan tim, tapi dia meminta untuk tidak terlalu bias pada si Junan. Senior pasti tahu kalau si Junan berbeda dengan yang lain. Kalau tiba-tiba dia bilang akan berhenti besok, maka apa yang bisa kita lakukan? Atlet yang dari awal memiliki bakat seperti senior memang tidak terlalu bisa merasakannya. Tapi cobalah memikirkan perasaan anak-anak yang lain. Si Sang-hwan menambahkan meski dari sudut pandang pelatih, si Junan adalah atlet dengan talenta yang sangat didambakan. Tapi dari sudut pandang para pemain, mereka belum semuanya menerima keberadaan si Junan. Dan si Sang-hwan memberikan contoh si Bongsu yang beberapa hari sebelumnya terlibat konflik dengan si Junan. Mendengar itu, si Wo pun kemudian tersadar dengan situasi yang saat ini menimpa para pemainnya. Di sesi istirahat, si Tae-sik, Woo-jin, dan si Ho yang belum melihat keberadaan si Bongsu beberapa hari ini berencana untuk menangkap teman mereka itu dan menyeretnya supaya kembali ikut latihan. Si Junan yang mendengar itu kemudian menghampiri mereka dan dia yang merasa kalau masalah ini terjadi gara-gara insiden sebelumnya menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Tapi perasaan bersalahnya itu langsung ditenangkan oleh si Woo-jin, dan si Tae-sik juga menambahkan kalau si Junan ikut bersama mereka, kemungkinan besar si Bongsu akan ketakutan dan kabur sebelum sempat berbicara. Do Hyung-hyo kemudian menyela asumsi mereka dan mengatakan kalau si Bongsu kabur adalah keputusannya sendiri. Dan dia yakin kalau dengan semua yang telah terjadi, pelatih Woo tidak akan menerimanya kembali. Di saat Do Hyung memberitahu mereka tentang seberapa kejam pelatih si Wowo, si Woo-jin, Tae-sik, dan si Junan terlihat merinding ketakutan sembari memberikan kode tangan. Dan begitu Do Hyung menoleh, di sana dia mendapati pelatihnya yang sedang menatap ke arahnya. Sontak hal itu membuat Do Hyung sangat terkejut serta langsung menarik kembali semua perkataan dia sebelumnya dan menggantinya dengan hal-hal yang jauh lebih positif. Akibat dari bacotannya itu, si Do Hyung pun langsung diseret oleh Namjo dan Jong Hwan-jo, ditambah si Wowo menghukumnya untuk membersihkan ruangannya selama 1 minggu. Sambil memberikan kartu kreditnya pada si Ho, si Wowo memberi mereka waktu selama 2 hari untuk membawa kembali si Bongsu. Dan dia juga menyuruh Jeong untuk mengawal ketiga juniornya itu. Malam harinya, ketika si Bongsu dan keluarganya sedang makan malam, si Bongsu terlihat mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dirinya yang bolos latihan. Di momen itu, sebuah handphone berdering dan saat ibu Bongsu mengangkatnya, ternyata panggilan itu dari pelatih Kwang Jin yang menanyakan keberadaan pemainnya itu. Sontak keterkejutan langsung terpancar dari wajah si Bongsu. Dalam panggilan itu dibantu si Sang-hwan merangkai kata-kata, si Wowo menanyakan kabar dari pemainnya karena dia khawatir dengan Bongsu So yang tiba-tiba mengambil cuti. Dengan ramah si ibu mengatakan kalau saat ini anaknya baik-baik saja dan sedang makan bersama mereka. Setelah percakapan mereka selesai, si ibu kemudian memberitahu anaknya dan Bongsu yang menyadari kalau itu adalah peringatan terakhir dari pelatihnya langsung dibuat ketakutan dan tak nafsu makan. Melihat anaknya yang ada di rumah, si ayah yang baru pulang kerja pun langsung menggodanya dengan mengatakan apakah benar prospek terbaik Korea Selatan yang bernama Bongsu So kini sudah pulang ke rumah. Di saat adik dan ibunya tertawa kocak, si Bongsu malah memarahi ayahnya. Singkat cerita, si Bongsu pun menanyakan pendapat kedua orang tuanya tentang dirinya yang berencana untuk berhenti bermain sepak bola. Dan seperti halnya orang tua yang sayang pada anaknya, si ayah mendukung apapun keputusan Bongsu. Tapi dengan nada bercanda, dia menyayangkan semua uang yang telah mereka keluarkan dan menganggap si Bongsu sebagai penipu ulung. Sementara itu, di tempat lain, si Junan dan Nam Jumin yang baru menyelesaikan latihan terlihat sedang membahas insiden sebelumnya. Di sana, si Junan menyadari karena dari awal dia bukan berasal dari tim sepak bola. Meski dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia masih melihat beberapa orang yang belum mengakui keberadaannya. Dan hari ini hal itu terjadi melibatkan dirinya dan Bongsu. Nam Jumin yang sedari tadi mendengarkan kemudian angkat bicara dan menurutnya meski hal itu benar adanya, tapi jika melihat dari kacamata yang lain, dia sendiri yang sedari dulu bermain sepak bola hanya baru-baru ini saja mendapatkan kepercayaan semenjak si Junan dan pelatih Woo masuk ke
Kwang Jin. Namju justru memuji sikap si Junan yang tidak berubah sama sekali meski kini dia memiliki permainan yang semakin menakjubkan. Kau hanya perlu melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang bisa kau lakukan. Dengan itu aku yakin suatu saat akan ada lebih banyak rekan yang membuka hatinya untukmu. Bongsu juga pasti akan kembali, begitupun dengan Jahyeon Wang. Setelah percakapan panjang itu, si Junan kemudian teringat dengan si Ho dan yang lainnya yang saat ini pasti sedang kesusahan untuk membujuk Bongsu kembali. Padahal yang terjadi sebenarnya si Ho Tae, si Kujin dan senior Jiyoung sedang asik makan-makan menggunakan kartu kredit yang diberikan si Wowo sebelumnya. Dan baru setengah hari itu si Wowo sudah mendapati tagihan pembayaran sebanyak 120.000 won. Kalau dirupiahin itu sekitar 1.400.000-an anjir. Ketika si Bongsu terbangun karena mendengar kakaknya bermain piano, tiba-tiba dari arah luar terdengar teriakan dari kang kurir paket. Dan ketika Bongsu membukakan pintu, si Ho langsung berteriak kalau ada kiriman paket dari pelatih Wu bersama si Wujin, Tae-sik, dan senior Jiyoung yang juga menemaninya. Sesaat kecanggungan terlihat dari sikap si Bongsu dan tak lama mereka pun terlibat percakapan dengan ibunya Bongsu. Dengan ramah si ibu menanyakan tujuan mereka datang ke sana dan secara gamblang si Ho mengatakan kalau mereka ingin menangkap ninja buronan yang telah melarikan diri. Tapi untungnya kata-kata itu tidak terdengar jelas karena si Tae-sik keburu menutup mulut rekannya itu. Singkat cerita, meskipun mereka mengajak si Bongsu untuk kembali ke Kwang Jin malam ini juga, tapi si Bongsu yang menyadari kalau dirinya sudah membuat banyak keributan merasa tidak mungkin dia bisa kembali lagi. Jujur saja ini bukan hanya tentang insiden dengan si Junan. Dengan bakat yang kumiliki saat ini, menurutku siapapun bisa mengisi posisiku kapan saja. Tapi senior Jiyoung membantah pernyataan juniornya itu dengan mengatakan kalau apa yang si Bongsu katakan itu benar. Terus untuk apa mereka diutus datang kemari menjemputnya? Tapi sekeras apapun mereka membujuknya, si Bongsu tetap pada keputusannya untuk tidak kembali lagi ke Kwang Jin. Beberapa jam setelahnya, di lapangan sepak bola terlihat seorang pelatih yang sedang mengajarkan anak-anak SD bermain sepak bola. Di momen itu terlihat Bongsu yang mendatangi mantan pelatih SMP-nya dulu yang begitu memuji bakat masa kecilnya. Setelah menceritakan masalah yang sedang dia hadapi, si Bongsu pun menanyakan apakah di mata pelatihnya itu dia benar-benar memiliki bakat di bidang sepak bola. Dengan senyum di wajahnya, si pelatih kemudian menunjuk satu anak di lapangan yang terkenal lambat sehingga tidak punya kesempatan untuk mendapatkan bola, dan itu sudah terjadi selama beberapa hari. Kalau dilihat dari kemampuannya, anak itu tidak bisa dibandingkan dengan dirimu waktu kecil. Tapi dia adalah anak yang tangguh. Si pelatih menambahkan meski dulu si Bongsu adalah pemain cepat dan peka, tapi dalam masalah pertahanan permainannya itu berantakan. Meski dulu si Bongsu sempat bermain sebagai striker, tapi melihatnya sekali saja si pelatih tahu kalau mantan pemainnya itu telah menumpuk banyak pengalaman sebagai pemain bertahan. Aku tahu seberapa keras kau berusaha agar bisa bertahan sampai saat ini. Aku bisa tahu tanpa harus kau jelaskan. Dengan frustasi, si Bongsu kemudian mengatakan kalau meski selama ini dia dan beberapa orang di luaran sana telah berlatih sampai kakinya bengkak dan otot-ototnya robek, tapi semua yang dia peroleh dengan kerja keras itu bisa didapatkan oleh para pemain jenius hanya dalam sekali coba saja. Dan karena sudah menyempatkan berbicara dengannya, si Bongsu pun berterima kasih pada sang pelatih lalu undur diri untuk pulang. Sesampainya di rumah, si Bongsu tidak mendapati teman-temannya lagi ada di sana, dan ketika dia menanyakan pada ibunya, dia mendapatkan jawaban kalau teman-temannya itu sudah pergi sembari mengemas barang-barang milik anaknya. Mendengar itu, si Bongsu pun sontak terkejut dan menanyakan kenapa ibunya hanya diam saja. Mereka meminta ibu menyampaikan sesuatu. Ketika kau kembali nanti, kau harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan begitu mendengarnya, sesaat kemudian si Bongsu pun terlihat berlari menuju stasiun sembari mengenakan seragam Kwang Jin. Di momen itu, si Bongsu kembali teringat dengan perkataan mantan pelatihnya sebelum dia meninggalkan lapangan siang tadi. Apa kau berharap kalau anak yang bernama si Junan itu lebih baik menghilang? Jika anak itu menghilang dari tim sepak bola, apa kau akan lebih mahir lagi dalam bermain sepak bola? Mendekati waktu malam, terlihat si Junan yang sedang berlatih posisi sembari mendribel bola.
Di momen saat dia terjatuh, bola terlihat menggelinding lalu seseorang mengambilnya dan di hadapannya berdiri Bong Suso yang kini telah kembali ke Kwang Jin. Meski dengan penuh kecanggungan, si Bong Su mencoba untuk meminta maaf, tapi kata-kata itu seolah susah untuk diucapkan dan dia pun malah memaki si Jun An yang berlatih sendirian karena menurutnya dia tidak akan bisa berkembang meskipun mencobanya sebanyak 100 kali pun. Dan sesaat kemudian terlihat di sisi lapangan Bong Su mencoba melatih si Jun An untuk memahami posisi sebagai fullback. Ketika si Jun An mendribel bola, si Bong Su terus memberikan arahan supaya si Jun An tetap fokus dan tidak ragu-ragu. Ketika kau sedang membelakangi touchline, lawan bisa melihat dengan jelas kalau kau akan ke arah kiri yang berlawanan. Gunakan otak pintarmu dan kecoh lawan dengan pergerakanmu. Mendengar arahan rekannya itu, si Jun An pun langsung mempraktekannya dan hal itu terbukti berhasil melewati si Bong Su. Tapi dengan semua pengalaman yang telah dia tumpuk selama ini, fullback Kwang Jin itu pun langsung mendaratkan tackle bersih yang ngebuat bola keluar lapangan, sementara si Jun An langsung tersungkur kecapean. Setelah latihan yang melelahkan itu, sambil membantu si Jun An untuk berdiri, si Bong Su pun kemudian meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Keesokan harinya, setelah si Jun An mengajari Jahyun Wang pelajaran matematika, seniornya itu memberikan sebuah shin guard karena mengetahui kalau yang selama ini si Jun An pakai itu ukurannya tidak pas. Dan sebelum si Jun An pergi latihan, Jahyun Wang kemudian kembali menanyakan tentang keputusan juniornya itu dalam pertandingan melawan SMA Jung Ang. Meski si Jun An telah memikirkan peringatan yang diberikan oleh seniornya itu, tapi main atau tidaknya dirinya di pertandingan tersebut bukanlah keputusan yang bisa dia tentukan sendiri dan Jahyun Wang pun mengerti akan hal tersebut. Rocky itu sebutan untuk anak gila yang aku katakan sebelumnya. Nama aslinya adalah Rocky Cha. Dan sebelum latihan dimulai, si Bong Su membuat klarifikasi terlebih dulu tentang dirinya yang melarikan diri beberapa waktu lalu. Dia meminta maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat serta menambahkan kalau berkat insiden sebelumnya dia telah banyak berintrospeksi dan kini hubungannya dengan si Jun An pun semakin membaik. Sementara itu, di sisi lain, si Sang Hwan yang melihat tingkah para pemainnya langsung memaki mereka sembari menyerahkan kartu kredit milik si Wowo pada Tae Jun Kang untuk menraktir mereka makan bersama. Dengan kesal, dia menyuruh Kapten Kwang Jin itu untuk mengawasi mereka, khususnya trio Jin Park yang memiliki nafsu makan di atas rata-rata makhluk normal. Sementara itu, di ruang kepelatihan dengan kondisi sekarang dalam klub sepak bola Kwang Jin, si Wowo menanyakan pendapat asistennya itu apakah menurutnya Kwang Jin bisa sampai ke babak final. Dengan jujur namun menggunakan nada bercanda, si Sang Hwan pun menjawab kalau lebih baik mereka berdua mundur sekarang daripada menghancurkan karir mereka sebagai pelatih. Dan si Wo pun setuju akan hal itu jika tidak mendapati perubahan besar pada permainan Kwang Jin di babak selanjutnya. Jika kita ingin bertahan di babak selanjutnya dan mengingat waktu yang tidak banyak, kita harus segera merekrut kembali anak itu. Dan yang si Wo maksud adalah Jahyun Wang yang saat ini telah memutuskan untuk fokus pada pelajaran sekolah. Maka dari itu, untuk membuat pemainnya kembali, si Wo pun bertekad untuk menelusuri kejadian sebenarnya tentang keluarnya Jahyun Wang dari timnas muda. Setelah kenyang dengan makanan yang mereka makan, si Bong Su dan yang lainnya pun bergegas kembali ke asrama. Tapi dalam perjalanannya mereka membicarakan tentang Rocky Cha yang menurut sepengetahuan si Bong Su kalau orang itu adalah anak gila dari daerah Incheon. Sekitar 2 tahun yang lalu ada kejadian menarik di persepak bolaan Incheon. Pada turnamen nasional pertandingan babak 16 besar, SMP Wusang yang merupakan sekolahnya Rocky Cha melawan SMP Jail. Si Bong Su menceritakan kalau di akhir pertandingan SMP Wusang menang dengan skor 3-2 berkat hat-trick yang diciptakan oleh Rocky Cha. Tapi ada fakta yang mengejutkan yang sebenarnya baru diketahui setelah pertandingan berakhir. Yang mana ternyata di pertandingan itu kemenangannya sudah dimanipulasi, dengan kata lain wasitnya telah disuap. Dan itu terbukti dengan keputusan wasit yang berat sebelah. Di saat si Jun An mengira kalau tim si Rocky Cha sangat pengecut karena telah menyuap wasit, si Bong Su langsung menyanggahnya dengan mengatakan justru tim yang memanipulasi kemenangan dengan membayar wasit adalah SMP Jail. Aku rasa kau sudah mengerti maksudnya. Meskipun SMP Jail sudah menyuap wasit tersebut dan mendapatkan situasi yang menguntungkan, mereka pada akhirnya tetap kalah. Dan itu hanya karena satu orang yang bernama Rocky Cha. Mendengar itu, si Jun An pun sontak terkejut dan mempertanyakan kenapa atlet sehebat itu malah pindah ke daerah mereka.
Si Bongsu juga menambahkan meski orang itu baru direkrut, tapi dia terlalu sering berulah karena sifatnya yang buruk. Orang itu bahkan pernah dikeluarkan karena meludahi wajah pelatih yang menegurnya. Beberapa rumor juga mengatakan kalau dia pernah berkelahi ketika latihan dan menghabisi 6 orang dengan tangannya sendiri. Di saat si Bongsu melanjutkan ceritanya yang berhubungan dengan senior Jaehyun Wang dan Rocky Cha di timnas muda, si Jun An melihat anak sekolah lain yang sedang merokok di sebuah gang. Dan tatapan mereka pun saling bertemu yang mana orang itu adalah Rocky Cha yang sedang mereka bicarakan. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Motor Kocak.